warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai langkah kegiatan surveillance penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Penyakit ini dapat menyerang segala lapisan umur dan sosial ekonomi. Di Indonesia, saat ini penyakit diabetes mellitus belum menempati skala prioritas utama pelayanan kesehatan walaupun sudah jelas dampak negatifnya. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki komplikasi yang paling banyak. Hal ini berkaitan dengan kadar gula darah yang tinggi terus-menerus sehingga berakibat rusaknya pembuluh darah, saraf, dan struktur internal lainnya. Komplikasi tersebut diantaranya adalah neuropati, nefropati, katarak, stroke, dan lain-lain. Faktor lingkungan memicu risiko lebih tinggi untuk terserang diabetes mellitus dibandingkan dengan faktor genetik atau keturunan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Geisinger Health System di Danville, Pennsylvania, Amerika Serikat, menyatakan lingkungan memiliki dampak besar terhadap para penderita diabetes. Survei yang melibatkan 15.308 responden pasien diabetes menyebutkan mereka yang tinggal di lingkungan tidak sehat memicu perkembangan diabetes menjadi lebih buruk. Lingkungan yang diduga dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus ialah perpindahan dari pedesaan ke perkotaan atau urbanisasi yang menjadikan gaya hidup seseorang itu ikut berubah. Contohnya seperti kebiasaan makanan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan obesitas. Kondisi obesitas itulah yang nantinya menjadi pemicu penyakit diabetes mellitus. Itu perumahan yang memungkinkan penghuninya lebih banyak berjalan kaki mempunyai risiko diabetes mellitus lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari dilaksanakannya surveillance kesehatan ini. Tujuan dari dilaksanakannya surveillance yaitu untuk mendeteksi perubahan dari suatu tren atau distribusi penyakit dalam rangka memulai penyelidikan dan melakukan tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian di sini kadangkala bersifat objektif, dan tindakan pengendalian ini berguna sebagai alat untuk bahan mengevaluasi tindakan pengendalian dari suatu penyakit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah surveillance lingkungan berdasarkan Permenkes RI nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Pengumpulan data harus dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, pengukuran, dan pemeriksaan terhadap sasaran. 2. Pengolahan data. Ada beberapa aspek dalam pengolahan data yang baik, yaitu tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data, mengidentifikasi adanya perbedaan frekuensi dan distribusi kasus, teknik pengolahan data, dan yang terakhir metode yang dipakai sesuai dengan metode-metode yang lazim. 3. Analisis dan interpretasi data. Analisis deskriptif data merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Hasil analisis akan memberikan arah dalam menentukan besaran masalah dan penarikan kesimpulan. 4. Diseminasi informasi. Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, dan publikasi ilmiah. Diseminasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang mudah diakses. Jenis surveillance. Yang pertama adalah surveillance individu, yang kedua adalah surveillance penyakit, yang ketiga surveillance sindromik, yang keempat adalah surveillance berbasis laboratorium, yang kelima adalah surveillance terpadu, yang keenam surveillance kesehatan masyarakat secara global.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan surveillance terhadap penyakit diabetes mellitus. Surveillance faktor risiko diabetes mellitus sangat penting karena ketika informasi diketahui sejak dini, maka akan dapat disusun intervensi dan program yang tepat. Adapun pendekatan surveillance terhadap penyakit diabetes mellitus sebagai berikut. Yang pertama, pendataan penderita. Misalnya menggunakan formulir, kuesioner, dan checklist. 2. Screening faktor risiko. 3. Edukasi. 4. Rujukan ke fasilitas kesehatan, rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. 5. Pelatihan teknis tentang diabetes mellitus, termasuk pelatihan surveillance diabetes mellitus berbasis website. 6. Peralatan diabetes mellitus seperti pengadaan glukometer test dan spektrofotometer. 7. Obat diabetes mellitus. 8. Pencatatan dan pelaporan diabetes mellitus meliputi data jumlah penderita dan data jumlah penderita yang sudah ditangani disertai dengan formulir pendataan. 9. Monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, pencegahan penyakit diabetes mellitus. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 1. Mempertahankan berat badan ideal dengan memperhatikan indeks massa tubuh. 2. Makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayur sehari dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. 3. Tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. 4. Hindari penggunaan tembakau yaitu merokok, tembakau kunyah, dan hindari konsumsi alkohol. 5. Kelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama adalah terapi insulin. Insulin merupakan sebuah hormon yang diproduksi di dalam pankreas yang berguna untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Selanjutnya yang kedua adalah pengobatan dengan menggunakan obat diabetes. Obat diabetes bekerja untuk menurunkan glukosa yang diproduksi di dalam hati untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula lebih mudah diproses oleh sel-sel tubuh menjadi energi. Selanjutnya yang ketiga adalah pengobatan pelengkap atau alternatif. Pengobatan pelengkap atau alternatif merupakan pengobatan yang dilakukan untuk melengkapi pengobatan utama, bukan untuk menggantikan pengobatan utama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.